Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Asyura. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan pokok bahasa dari bab 6 yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Sub pokok pembahasan yang pertama pengertian warga negara, yang kedua pengertian hak dan kewajiban warga negara, dan yang ketiga hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada juga tujuan instruksional khusus TIK. Setelah pertemuan ini, mahasiswa akan 1. Mampu memahami konsep warga negara serta hak dan kewajiban warga negara. 2. Mampu menilai pelaksanaan dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, mampu melaksanakan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama, fungsi negara. Pengertian dari fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, ada juga pendapat dari Thomas Hobbes, Homo homini lupus, manusia memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting agar tercipta kehidupan yang dinamis. Yang A. Pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. B. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai hak asasi manusia (HAM). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk time dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu lain. Kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban WN. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Tahun 1945 sampai 1959, hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sivil dan politik seperti hak untuk bersertifikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Selanjutnya pada tahun 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tahun 1970 sampai 1980 persoalan hak asasi manusia mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap hak asasi manusia. Tahun 1990 pemerintah membentuk Komnas HAM. Tahun 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya enzim Orde Baru, terjadi perkembangan luas biasa pada hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Ya, selanjutnya yang C, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. A. Hak warga negara. Pengaturan hak WN diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J. 1. Hak asasi pribadi. Kebebasan berpendapat, kebersamaan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Hak asasi ekonomi. Hak memilih, hak manfaat, hak memberi, hak menjual, dan lain-lain. Yang ketiga, hak asasi sosial atau kebudayaan, mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Yang keempat, hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Yang kelima, hak asasi politik, memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Yang keenam, hak asasi dalam perlakuan yang sama, hukum, pemerintahan, dan lain-lain. B. Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27, 28, 30, dan 31. Membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, taat kepada negara. Pembicara mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya dapat merujuk pandangan para pemikir. Yang pertama, kaum pluralis, Hobbes dan John Locke. Masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua, kaum Marxis, Antonio Gramsci. Dominasi kekuasaan pada negara merupakan yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Yang ketiga, kaum sintetis, Anthony Giddens, menyatukan dua pandangan di atas. Kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau pembacaan terlalu cepat. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.